Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga saja kabar Anda baik, Anda juga dalam kondisi yang sehat. Senang sekali saya Dain Nacong kembali menjumpai Anda di seputar Ainus Sulsel untuk edisi hari ini, Selasa 6 Desember 2022. Sejumlah informasi akan kami hadirkan di antaranya. Unjuk rasa ratusan massa aksi dari supporter PSM tuntut pembangunan Stadion Matoangin di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Puluhan pelaku balap liar di Kota Makassar terjaring razia. Terjebak macet, pencuri sepeda motor, seorang pelaku curanmor nyaris dihakimi warga. Dan berikut informasi kami selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, unjuk rasa ratusan massa aksi dari supporter PSM menuntut pembangunan Stadion Matoangin di kantor Gubernur Sulawesi Selatan berakhir bentrok. Massa aksi yang memaksa masuk dan merusak fasilitas di dalam kantor gubernur mendapat perlawanan dari personil Satpol PP. Ratusan massa aksi dari supporter PSM Makassar langsung memaksa masuk dan merusak sejumlah fasilitas yang ada di dalam kantor Gubernur Sulawesi Selatan yang terletak di Jalan Urip Suboharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tidak sampai di situ, massa aksi juga memeriksa seluruh ruangan dan mencari Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang tidak ada di lokasi. Puluhan personel Satpol PP yang berjaga memukul mundur secara paksa ratusan massa aksi yang terus beringas. Akibatnya saling dorong hingga baku pukul pun tidak terhindarkan. Bahkan personil Satpol PP terus mengejar sejumlah massa aksi yang dianggap provokator hingga ke halaman pintu masuk kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Bentrokan baru redam setelah massa aksi memilih mundur dan melanjutkan aksi orasinya di depan pintu masuk kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Dalam aksinya, para supporter menagih janji Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang tidak kunjung membenahi kembali Stadion Matoangin yang sudah menelan beberapa korban jiwa akibat tidak terurus. Jika memang Gubernur tidak sungguh-sungguh membangun Stadion Matoangin, silakan mundur. Kami minta kebijaksanaan dan kebesaran hati daripada seorang gubernur karena kami tahu beliau adalah orang yang sangat bijaksana dan penuh dengan amanah. Silakan mundur. Jika amanah itu tidak tersampaikan, silakan mundur. Hanya itu saja. Kita harus ketahui sudah 3 korban di Matoangin sampai hari ini. Sudah 3 korban. Yang dimana 2 anak-anak, 1 mantan atlet nasional. Kami minta kemarin untuk dipagari, tapi gubernur dengan santai tidak ada anggaran untuk itu. Sampai ada yang meninggalkan. Jadinya tidak bagus lah. Sudah berapa kali aksi? Aksi sampai hari ini sudah aksi yang kesekian-sekian kalinya. Sudah ada 10 kali aksi. Dan kami sudah RDPU dengan DPR RI. Cuman memang keseriusan daripada pemerintah provinsi yang tidak ada. Kemarin kami di Komisi 10, mereka siap memfasilitasi. Mereka siap menjadi jembatan antara provinsi dengan pusat. Tapi memang tidak ada keseriusan. Bahkan ketika pengajuan pembantuan anggaran, sempat salah ketik. Dengan menganggarkan 30 M, harusnya kan 300 M. Itu yang terjadi.
Dari Makassar, Yosvin iNews melaporkan. Puluhan pelaku balap liar di kota Makassar terjaring razia. Tim gabungan Polrestabes Makassar, 3 orang pemuda turut diamankan usai melakukan penyerangan antara geng motor di berbagai lokasi di kota Makassar. Tim gabungan dari Polrestabes Kota Makassar pada Minggu malam menjaring puluhan pemuda bersama kendaraannya saat menggelar aksi balap liar di Jalan Andi Pangerang Petarani, Kota Makassar. Tidak hanya mengamankan puluhan pelaku balap liar, petugas gabungan turut menangkap 3 orang pemuda di lokasi berbeda usai melakukan aksi penyerangan antar geng motor. Aksi pembubaran balap liar oleh petugas kepolisian memang kerap dilakukan lantaran sangat mengganggu dan membahayakan pengendara lainnya yang ingin melintas. Apalagi dalam aksinya, mereka kerap menutup jalan, membuat pengendara yang terjebak terpaksa memutar arah untuk menghindari aksi mereka yang ugal-ugalan. Sebanyak 24 motor yang terjaring bersama puluhan pemuda akhirnya menggelandang motor mereka dengan cara mendorong kendaraannya ke Mapolrestabes Makassar sebagai efek jera. Sementara untuk kendaraan yang tidak lengkap dan tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan akan diserahkan ke Satuan Lalu Lintas untuk dilakukan proses tilang. Pada saat kami amankan ada beberapa kendaraan yang tidak melengkapi baik surat-surat maupun kelengkapan lainnya. Sebanyak 24 kendaraan akhirnya kami kirim ke Polrestabes Makassar, ke Satuan Lantas Polrestabes Makassar untuk ditindaklanjuti. Giat patroli tersebut gencar dilakukan oleh petugas kepolisian setiap malamnya. Giat tersebut bertujuan untuk memberi rasa aman bagi warga kota Makassar, mengingat aksi kejahatan jalan seperti balap liar, tawuran antar kelompok serta teror menggunakan anak panah busur semakin meningkat, utamanya di malam hari. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan. Pemirsa, aksi penyerangan sekelompok pemuda terekam CCTV. Seorang pemuda menjadi korban pembusuran dan mengalami luka di bagian punggung sebelah kiri akibat terkena anak panah. Video rekaman CCTV berdurasi 2 menit lebih terlihat sekelompok pemuda mengendarai motor berboncengan sedang melakukan aksi pembusuran dan pemukulan kepada pemuda pengendara lainnya. Diketahui kejadian itu terjadi di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, pada Rabu pukul 22:17. Akibatnya seorang pemuda menjadi korban pembusuran dan penganiayaan mengalami luka robek di bagian punggung kiri belakang akibat terkena anak panah busur. Hingga saat ini, belum diketahui motif para pelaku menyerang pemuda yang menjadi korban. Saat ini tim reaksi cepat Polsek Ujung Bulu Polres Bulukumba telah melakukan pengejaran kepada para pelaku. Namun hingga saat ini, identitas para pelaku belum diketahui. Sementara korban sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Sultan Daeng Raja, Bulukumba. Saat itu korban hendak pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan, korban berpapasan dengan pelaku. Pelaku berjumlah 6 orang, 3 motor boncengan. Selanjutnya pada saat korban dengan pelaku berpapasan, pelaku memutar arah motornya mengikuti korban. Salah satu pelaku bertanya ke korban, "Kamu orang mana?" Belum sempat dijawab, salah satu pelaku mengeluarkan busur dan badik. Terus melihat pelaku mengeluarkan busur dan badiknya, korban lari. Pada saat korban lari, pelaku melepaskan anak panahnya dan mengenai punggung kiri daripada korban. Akhir-akhir ini aksi teror pembusuran marak terjadi di kota Kabupaten Bulukumba. Warga pun ketakutan beraktivitas di malam hari. Dari Kabupaten Bulukumba, Dirman Anwar iNews melaporkan.
Pemirsa, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan melalui Kapolda Sulsel Irjen Pol Nana Sujana memerintahkan semua anggotanya untuk menembak di tempat bagi para pelaku pembusuran. Menurutnya tindakan tegas dan terukur untuk memberi efek jerah bagi para pelaku yang dinilai meresahkan masyarakat. Ada 3 orang. Dalam aksinya, pelaku selalu membekali diri dengan senjata tajam berupa busur dan ketapel. Karena itu, Kapolda Sulsel menginstruksikan agar anggota di lapangan memberi tindakan tegas kepada para pelaku dengan cara ditembak di tempat jika para pelaku melawan saat akan ditangkap. Selain itu, pihak Kapolda Sulawesi Selatan menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Bahkan Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga sudah mengeluarkan fatwa bahwa busur itu haram. Fatwa itu mengatur bahwa haram hukumnya menyimpan atau membawa dan menggunakan, apalagi jika digunakan untuk meneror dan melukai orang lain. Polisi juga sudah bekerja sama dengan Kejaksaan untuk penanganan hukum. Pelaku pembusuran akan dikenakan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan hukuman sekitar 10 tahun penjara. Hal tersebut dikatakan oleh Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Nana Sujana saat merilis hasil operasi Pekat Lipu 2022 di Mapolda Sulawesi Selatan. Tercatat ada 49 kasus pembusuran yang dilaporkan masyarakat selama operasi Pekat Lipu yang berlangsung sejak tanggal 9 hingga 29 November 2022. Dan kasus ini adalah salah satu yang paling banyak ditangani polisi. Jadi terkait dengan masalah pembusuran, ya memang ini makanya ini PR bagi kami ya, masalah pembusuran ini. Di samping street crime, kejahatan jalanan. Nah, dalam hal ini kami akan melakukan langkah-langkah tindakan tegas terukur ya terhadap para pelaku street crime dan pembusuran. Tetapi ketika memang ini membahayakan bagi orang lain, kemudian membahayakan bagi petugas, kami akan melakukan langkah tembak di tempat bagi para pelaku ini. Gimana pelaku yang diamankan busur? Ada berapa banyak pelakunya yang diamankan? 543. Ya, jadi pelaku yang diamankan dalam pelaksanaan operasi Pekat Lipu 2022 ada sebanyak 553. Terbukti dari banyaknya jumlah kasus busur yang diungkapkan di Treskrimum Polda Sulsel dan jajaran Polres dalam 20 hari operasi Pekat Lipu, tercatat ada 39 kasus penganiayaan, 5 penganiayaan berat, 4 pengancaman, dan 7 pengeroyokan. Khusus yang menggunakan busur sebanyak 18 kasus dan 25 yang menggunakan badik. Sementara barang bukti busur yang disita dalam operasi Pekat Lipu sebanyak 241 anak panah dan 22 ketapel serta 32 badik. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sebagai warga yang taat hukum, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto memberikan klarifikasi ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan, Polda Sulsel, terkait proyek pengadaan kontainer Makassar Recover. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto akhirnya keluar dari ruangan penyidik Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan Senin siang setelah menjalani pemeriksaan selama 5 jam. Sebelumnya Dani Pomanto tiba di Polda Sulawesi Selatan pada Senin pagi sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah dengan didampingi sejumlah penasehat hukumnya dan memenuhi panggilan petugas dalam menjalani proses pemeriksaan di ruangan penyidik untuk dimintai keterangan saksinya terkait kasus dugaan proyek pengadaan kontainer Makassar Discovery di tahun 2021. Diketahui proyek pengadaan kontainer Makassar Recovery ini untuk 143 wilayah di Kelurahan Kota Makassar yang menelan anggaran sebesar 15 miliar dengan asumsi 90 juta per kontainernya. Keberadaan kontainer Makassar Discovery yang ditempatkan di setiap kelurahan sekota Makassar ini memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat. Pada awalnya menjadi pusat penanganan dan pengendalian COVID-19 di tingkat kelurahan.
Hingga saat ini posko tersebut masih termanfaatkan sebagai posko siaga bencana bahkan kantor kelurahan. Pemerintah Kota Makassar berinovasi membuat posko kontainer Makassar Recover bermanfaat di masa pandemi menjadi pusat pelayanan COVID di tingkat kelurahan. Posko Recover Center dibentuk sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 3 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan COVID-19. Menjalani permintaan keterangan, tentunya ini pertama saya harus taat hukum. Jadi sebagai orang yang taat hukum, saya mengikuti semua apa yang diminta, keterangan-keterangan dibutuhkan. Yang kedua, ini kan perlu di clearance. Di clearance itu diklarifikasi semua dari hulu sampai hilir. Nah, sehingga tadi saya dari hulu sampai hilir bagaimana ceritanya. Nah, mudah-mudahan hal ini menjadi bahan untuk kepolisian justru mendukung program-program pemerintah kota ya, yang memang bernilai inovasi dan bernilai keunggulan. Dan saya kira memang selama ini kami diberi spirit oleh pemerintah pusat. Ya, karena pemerintah pusat biar rapatnya pun diharuskan, kemudian penganggarannya pun harus ada progres dan semua harus progres. Nah, dalam rangka itulah kami buat kontainer, dan kontainer itu coba lihat posko-posko lain di seluruh Indonesia masih ada enggak? Tidak ada. Jadi kontainer kita digunakan untuk banyak fungsi. Apa saja fungsinya itu, Pak Wali? Posyandu, bisa jadi posko RJ, restorasi, bisa jadi posko shelter warga, bisa jadi posko bencana, bisa jadi mitigasi sosial, banyak sekali tempat kumpul-kumpul masyarakat. Pak Wali, kita replace ke 2018 kemarin Pak Wali. Pak Wali mengalami hal yang sama seperti ini, tapi kan tidak terbukti. Kira-kira ini ada kaitannya dengan tahun politik ini Pak Wali? Ya, saya kira belum bisa dibuktikan, tapi biasanya masuk tahun politik itu biasanya agak gencar seperti itu. Tapi ini tidak dibuktikan, belum bisa dibuktikan. Muhammad Ramdan Pomanto berharap agar keterangannya sebagai saksi bisa melengkapi proses hukum lebih lanjut agar kasus ini cepat terselesaikan. Terkait dengan adanya isu kriminalisasi terhadap pejabat, Presiden Joko Widodo menginstruksikan 5 hal penting terkait larangan kriminalisasi terhadap kebijakan pemerintah. Instruksi ini ditujukan kepada seluruh jajaran penegak hukum, yakni Kepolisian Republik Indonesia, Polri, dan Kejaksaan. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lain, diantaranya diduga korslet pada bagian kelistrikan sebuah mobil minibus terbakar. Informasinya sesaat lagi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di seputar iNews Sulsel. Kita ke informasi yang lain. Diduga korslet pada bagian kelistrikan, sebuah mobil minibus yang baru terparkir di Goa, Sulawesi Selatan terbakar. Warga yang melihat kobaran api di bagian depan mobil langsung panik dan berusaha memadamkan api.
Mobil minibus bernomor polisi DD1319OU ini tiba-tiba terbakar saat baru saja terparkir di depan ruko salah satu warga di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Upu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Api yang terlihat terus membesar di bagian lampu dan mesin sehingga membuat panik warga. Sejumlah warga pun berusaha memadamkan api dengan menggunakan air dan kain basah agar tidak meluas ke seluruh bagian mobil. Menurut pemilik kendaraan, kebakaran bagian depan bermula saat mobilnya baru saja terparkir. Ini duganya karena apa nih duganya sampai terbakar? Korslet atau apa, Pak? Menurut korslet dari lampu. Korslet dia menurut termasuk banyak karena tidak banyak orang di sini, karena ada indikasi orang yang membakar tuh karena banyak orang di sini. Ramai di sini, Mas, apa ada? Bagian bawah yang terbakar, Pak. Depan, bumper depan bawah. Iya, depan. Meski sempat membuat panik warga, api di bagian depan mobil bisa dengan cepat dipadamkan. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews, MNC Media melaporkan. Seorang pemuda pelaku pemerkosaan terhadap wanita yang baru dikenalnya di aplikasi media sosial di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Pelaku diketahui memperdayai dan mendatangi korban di kamar kosnya, kemudian langsung mengunci kamar serta membekap tangan dan mulut wanita tersebut untuk melakukan pemerkosaan. Aparat kepolisian dari unit Resmob Polsek Makassar langsung menangkap pemuda berinisial L berusia 23 tahun. Pelaku pemerkosaan terhadap seorang wanita berusia 23 tahun di Kota Makassar. Pelaku dibekuk saat tengah bersama ibunya di rumahnya di wilayah Kota Makassar. Peristiwa ini diketahui saat korban melaporkan perbuatan bejat pelaku ke pihak kepolisian. Pemerkosaan ini diketahui terjadi saat pelaku awalnya berkenalan dengan korban melalui aplikasi pertemanan di media sosial. Pria tersebut pun kemudian meminta nomor telepon korban untuk berlanjut berkomunikasi melalui pesan pribadi. Setelah mendapatkan kontak korban, pelaku pun kemudian berkali-kali berusaha merayu dan bertemu dengannya, hingga akhirnya siasatnya membawa makanan serta bumbu dapur ke kos korban, membawa dirinya bertemu wanita tersebut di kamar kosnya 28 November 2022. Pelaku langsung menutup dan mengunci pintu kamar kos korban, kemudian pelaku membekap mulut untuk melakukan pemerkosaan. Jadi apakah ada sempat penyekapan atau bagaimana, Pak, yang dilakukan oleh si pelaku pada saat melakukan aksi? Kalau berdasarkan interogasi daripada pihak korban, yaitu dia memaksa dan memegang tangannya kedua sehingga yang bersangkutan tidak bisa bergerak. Dan habis itu dia menyekap mulutnya dan langsung menarik celana daripada korban itu. Selain menangkap pelaku, polisi turut menyita barang bukti berupa hasil visum serta keterangan korban, serta pakaian juga spray milik korban. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 285 KUHP terkait pemerkosaan dengan ancaman hukuman kurang lebih 12 tahun penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan. Pemirsa, tim Resmo Polsek Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan menangkap seorang pencuri kotak amal masjid yang terekam CCTV. Pelaku diketahui merupakan residivis begal sadis. Rekaman CCTV ini menjadi petunjuk aparat kepolisian untuk mengungkap pelaku pencurian kotak amal masjid di Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Meski berat kotak amal mencapai 50 kg, namun pelaku berhasil mengangkat kotak amal itu untuk dibawa kabur menggunakan sepeda motor. Dari keterangan sejumlah saksi dan rekaman CCTV, polisi akhirnya menangkap pelaku dan mengamankan kotak amal beserta uang tunai di dalamnya sebagai barang bukti. Dari hasil pemeriksaan, pelaku juga diketahui merupakan residivis begal. Saat ini pelaku mendekam di rumah tahanan Mapolsek Sukamaju dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari perkembangan keterangan saksi dengan hasil pengembangan CCTV yang ada terpasang di masjid itu,
kami dari pihak kepolisian mendapat gambaran bahwa pelakunya ada kemungkinan orang yang sudah menjadi residivis dalam kasus pencurian, termasuk yang bersangkutan pernah jadi terlibat kasus begal sekitar tahun 2019. Jadi pelakunya itu dari hasil pengembangan keterangan saksi dan hingga saat ini polisi masih mengembangkan kasus tersebut untuk memastikan keterlibatan pelaku dalam kasus lain. Dari Kabupaten Luwu Utara, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Karena terjebak macet saat berusaha kabur usai mencuri sepeda motor, seorang pelaku curanmor nyaris dihakimi warga saat tertangkap di Jalan Hertasning Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku ke Polsek untuk menghindari amukan warga. Seorang pelaku curanmor berinisial I tertangkap dan nyaris dihakimi warga saat berupaya kabur usai beraksi di Jalan Hertasning Raya, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saat menjalankan aksinya, pelaku sempat ketahuan pemilik motor sehingga sempat terlibat kejar-kejaran di jalan raya. Pelaku yang terjebak kemacetan akhirnya berhasil diamankan oleh korban, dibantu warga, kemudian diserahkan ke pihak kepolisian. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku melakukan pencurian sepeda motor setelah melakukan pengintaian dan menemukan sepeda motor yang terparkir dengan kunci motor yang masih terpasang. Pelaku kemudian membawa lari sepeda motor tersebut. Naas, aksi pelaku ketahuan oleh korban yang kemudian mengejar pelaku. Adapun pelaku sudah beberapa kali melakukan pencurian. Selain sepeda motor, pelaku juga sempat melakukan pencurian handphone di wilayah Kecamatan Makassar. Selain pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti 1 unit sepeda motor yang dicuri. Polisi juga masih mengejar seorang rekan pelaku lainnya yang masih buron. Pelaku yang kemudian terdapat macet di Jalan Hertasning, kemudian pelaku didapat oleh korban, sehingga mengamankan pelaku ini, hubungi kepolisian dan selanjutnya personil dari Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun ke atas. Adapun motif pelaku melakukan pencurian lantaran himpitan ekonomi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Setelah bergulir selama 4 hari, Makassar Esports Week Fest yang digelar Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar resmi ditutup. Pertandingan e-sport menghadirkan para juara dari kaula muda di cabang game Mobile Legends, PUBG Mobile, dan FIFA PS5. Para jawara e-sport Week Fest 2022 membawa pulang hadiah total 128 juta rupiah. Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Makassar menggelar Makassar Esport Week Fest sejak Kamis 1 hingga 4 Desember 2022 di salah satu mal di Kota Makassar. Turnamen e-sport ini mempertandingkan 3 jenis game yaitu Mobile Legends, PUBG Mobile, dan FIFA PS5 yang diikuti oleh 599 peserta dan memperebutkan total hadiah sebesar 126 juta rupiah. Minggu 4 Desember, Makassar Esport Week Fest mempertandingkan babak semifinal hingga final untuk 3 cabang e-sport. Dari ketiga cabang, masing-masing memunculkan para juara 1, 2, dan 3 serta juara favorit dan juara harapan 1. Minggu 4 Desember, Makassar Esport Week Fest mempertandingkan babak semifinal hingga final untuk 3 cabang e-sport. Dari ketiga cabang, masing-masing memunculkan para juara 1, 2, dan 3 serta juara favorit dan juara harapan 1. Mereka yang juara berhak atas hadiah trofi dan uang pembinaan dengan nilai total hadiah 128 juta rupiah. Tujuan dari
e-sport diselenggarakan selama 4 hari ini di Finishing Point Mall adalah yang paling pertama memfasilitasi minat dan bakat teman-teman pemuda Kota Makassar dalam dunia digital, khususnya gaming, seperti itu. Ya, selain untuk memfasilitasi minat dan bakat teman-teman pemuda di Kota Makassar, kegiatan ini diselenggarakan untuk menarik teman-teman pemuda untuk mengisi kegiatan-kegiatan positif, untuk mengalihkan perhatian teman-teman pemuda untuk mengisi kegiatan hariannya dalam kegiatan yang menghasilkan, sehingga dunia digital khususnya gaming ini tidak dipandang sebelah mata dan bisa menghasilkan seperti itu. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar membangkitkan semangat serta memberikan ruang bagi anak muda di Makassar pasca pandemi 2 tahun. Salah satunya memberikan sarana atau wadah ruang kepada para pecinta e-sport yang dibina dan lebih terarah. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di seputar iNews Sulsel untuk edisi hari ini. Saya Daeng Nacong, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Tapi sebelum itu mengingatkan Anda untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, diantaranya mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.